Perkenalkan, nama saya Rifan. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas proyek aplikasi kasir otomatis berbasis Java Swing. Aplikasi ini menggunakan Java Swing, SQL, serta menerapkan arsitektur MFC, konsep OOP. Penjelasannya akan saya lakukan dengan menunjukkan kodenya. Project ini dibagi ke beberapa paket seperti model, ada controller, DAO, view, pembayaran, maupun util. Bagian ini mengikuti konsep MFC supaya kode terlihat lebih rapi dan terstruktur. Pertama-tama kita masuk pada bagian package model. Terdapat kelas barang. Nah, kelas barang ini digunakan untuk mempresentasikan produk. Setiap produk memiliki kode, nama, harga, maupun stok. Selain dari hal itu, terdapat konstruktornya. Nah, konstruktor ini digunakan saat membuat objek barang baru. Ini adalah kode konstruktornya pada bagian kelas barang. Terus terdapat juga equals serta hashcode, yang dimana metode equals di-override agar dua barang dianggap sama jika kodenya sama. Selain itu, kita lanjut pada bagian package database. Nah, pada bagian package database kita masuk ke kelas database-nya dulu, yang dimana di sini aplikasi yang dibuat ini menggunakan SQLite dengan database-nya berupa file kasir.db seperti ini. Selain daripada ini, terdapat juga get connection, yang dimana metode ini menggunakan konsep singleton sehingga koneksi database-nya hanya dibuat satu kali. Selain daripada itu, terdapat juga create table, yang dimana jika tabel produk belum ada, maka akan dibuat otomatis saat aplikasi dijalankan. Selanjutnya, kita ke bagian bawahnya terdapat kelas produk DAO. Nah, kelas produk DAO ini adalah data access object yang bertugas menangani semua query SQL-nya, yang dimana terdapat seperti insert. Metode ini digunakan untuk menyimpan data produk ke database. Terus ada juga get all, yang dimana data dari database diambil lalu diubah menjadi objek barang dan dimasukkan ke dalam list. Selain itu, terdapat delete, select, maupun update. Nah, metode update ini digunakan saat transaksi untuk mengurangi stok barang. Jadi catatan, semua query SQL tidak ditulis di GUI, tetapi di DAO. Lanjut, kita ke bagian controllernya. Terdapat kelas kasir controller. Seperti yang terlihat, controller ini berfungsi sebagai penghubung antar view dan DAO, yaitu ini. Ini digunakan untuk berfungsi sebagai, seperti yang dijelaskan tadi, penghubung antar view dan DAO-nya. Selain dari itu, ada beli barang, metode beli barang.
metode beli barang ini sangatlah penting. Ini adalah metode beli barang yang dimana kontrol melakukan validasi. Jika barang tidak ada atau stok tidak cukup, maka transaksi dibatalkan seperti yang terlihat ini. Seperti yang terlihat juga, ini adalah metode yang penting untuk bagian kasir GUI-nya. Selain dari itu, terdapat juga DAO update stock kode sisa, yang dimana jika valid, stok dikurang dan total harga dikembalikan ke GUI. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian package pembayaran. Bagian ini menerapkan konsep OOP. Di dalam package pembayaran terdapat metode pembayaran. Ini adalah EOMNI. Nah, EOMNI ini membatasi jenis metode pembayaran. Selain dari ini, ada juga pembayaran. Ini adalah kelas abstrak menjadi parent dari semua jenis pembayaran. Selain itu juga terdapat kelas pembayaran non tunai maupun tunai. Nah, di dalam kelas tunai maupun non tunai terdapat metode proses. Nah, metode proses ini di override. Lalu setelah di override, itu adalah contoh dari penerapan polymorphism, karena metode yang sama memiliki hasil yang berbeda. Seperti yang terlihat pada kelas pembayaran non tunai terdapat proses maupun tunai terdapat proses. Ini karena metode yang sama memiliki hasil yang berbeda. Selanjutnya, kita bakal pergi pada bagian view, yaitu kasir GUI-nya. Pada bagian kelas kasir GUI-nya ini terdapat kode program car layout sama dengan new car layout dalam kurung titik koma. Nah, car layout ini digunakan untuk berpindah antar halaman. Selain itu, ada juga kode program tambah titik add extension links thinner, yang dimana saat tombol ditekan, GUI memanggil controller bukan langsung ke database. Sebagai contohnya, sebagai bentuk programnya, ini adalah bentuk program dari tombol tambah barang. Selain itu juga ada bagian pembayaran. Ini nih objek pembayaran dibuat sesuai dengan metode yang dipilih oleh user. Selanjutnya, kita pergi pada bagian main. Pada bagian main terdapat database yang harus dipanggil terlebih dahulu sebagai GUI dijalankan, sebelum GUI dijalankan. Setelah semua faktor tadi yang saya jelaskan, ketika programnya di running akan muncul hasil seperti ini. Ini akan muncul hasil seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang dibuat.
Ketika programnya dijalankan, ini adalah bagian tampil awalnya. Seperti yang terlihat, pada bagian awalnya terdapat kode barang, jumlah, terus ada total, ada uang, ada pilihan mau tunai ataupun non tunai. Terus ada metodenya. Kalau non tunai, dipilih metodenya pembayarannya menggunakan apa. Selain dari itu, terdapat titik 3 di atas yang dimana itu adalah menu. Yang di dalam isi menu terdapat tambah produk, lihat produk, hapus produk, maupun home. Home itu seperti tampilan awal aplikasi yang seperti ini. Nah, pada bagian untuk tambah produk, kita memasukkan kode produknya apa, nama produknya apa, harga produknya berapa, dan stoknya berapa. Terus kita simpan dan nanti akan muncul notifikasi apakah produk itu sudah tersimpan atau tidak. Selanjutnya terdapat melihat produk, yang dimana melihat produk apa aja yang kita punya pada aplikasi. Seperti yang terlihat tadi pas menambahkan produk, kita menambahkan P04 yang dimana terdapat nama lem, harganya juga tertera, dan stoknya juga tertera. Selain dari itu, yang terakhir adalah kode hapus produk, yang dimana ini gunanya ketika sebuah produk yang sudah tidak terkenal ataupun sudah tidak bisa digunakan, produk tersebut lebih dulu bakal dihapuskan dulu pada sistem kasir untuk menghilangkan produk yang sudah tertera pada database di sini. Ini adalah gambaran ketika memilih kode barang, terus jumlah barang yang kita beli. Saat mengklik tambah akan muncul hasilnya berapa yang harus dibayar, totalnya berapa. Nah, kita masukkan berapa uang kita miliki, terus kita memilih tunai atau non tunai. Pada metode kalau tunai kita langsung bisa membayar. Tapi sedangkan kita memilih yang non tunai, kita memilih dulu mau membayar menggunakan apa. Setelah memilih, klik bayar, maka akan tertera struktur data seperti ini. Satu catatan penting, saya hanya bisa menampilkan gambarannya saja. Untuk merunning sebuah program ini harus dilakukan dengan mendownloadnya dulu SQL-nya, terus memasukkan database-nya, habis itu baru bisa program ini di running, baru memunculkan aplikasinya. Jadi saya tidak bisa menunjukkan aplikasinya, saya hanya bisa menunjukkan gambarnya saja jika aplikasinya sudah di running. Mungkin sekian dari kesimpulan aplikasi yang saya jelaskan dari programnya yang sudah menerapkan MFC, DAO, OOP, SQLite, dan Java Swing. Jika ada salah kata, mohon maaf, dan jika penjelasan saya kurang jelas, saya juga mohon maaf. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.